Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan Sharif Anil Haqnya. Sekarang yang ke-13 Al-Ghaflah an Su'alil Hidayah. Di antara perkara yang menghalangi hidayah, lalai dari minta hidayah. Kata beliau, "Idza nadhara al-aqil fi katsirin mimman dhalla min man qablahu wa min ahli zamanihi." Apabila orang yang berakal melihat kebanyakan orang yang tersesat, baik sebelum kita ataupun orang yang berada di zaman kita, ia akan melihat bahwa banyak di antara mereka cerdas orangnya, IQ-nya tinggi. Namun kecerdasan tidak cukup ya untuk mengantarkan pelakunya kepada hidayah dan kebenaran. Karena hidayah milik Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 272, "Walakinnallaha yahdi man yasha." Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan karena kecerdasan itu bukan sebab seseorang dapat hidayah. Akan tetapi hidayah itu ya adalah milik Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka kewajiban seorang hamba adalah untuk selalu minta kepada Allah hidayah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya bahwa senantiasa mereka berselisih. Dalam surat Ar-Rum ayat 31-32. Maka karena mereka selalu berselisih, kita minta kepada Allah hidayah dalam perkara yang diperselisihkan. Ya, Rasulullah SAW berdoa dalam doa istiftah dari Imam Muslim dari hadis Aisyah, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail, Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang terang-terangan. Engkaulah yang menghukumi antara hamba-hambamu di antara perkara yang diperselisihkan oleh mereka. Maka berikan aku hidayah di dalam perkara yang diperselisihkan tersebut, hidayah kepada kebenaran dengan izinmu. Sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Kata Syekhul Islam Taimiyah ya dalam Majmu' Fatawa jilid 5 halaman 118, فَإِذَا افتقر العبد إلى الله وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. Apabila seorang hamba butuh kepada Allah, lalu ia betul-betul selalu memperhatikan firman Allah, memperhatikan sabda Rasulullah, perkataan para sahabat, para tabi'in, dan para ulama kaum muslimin, maka akan terbukalah kepada dia jalan kebenaran. Beliau juga berkata dalam Majmu' Fatawa jilid 12 halaman 103, "Faman tabayyana lahul haqq fi syai'in min dzalika ittaba'ah." Siapa yang menjadi jelas kepadanya kebenaran dalam suatu permasalahan, hendaklah ia mengikutinya. Dan apabila kebenaran itu tersembunyi, tawaqqafa, hendaklah ia tawakuf dulu sampai Allah memberikan kejelasan kepadanya. Wa yanbaghi an yasta'ina 'ala dzalika bidu'aillah, dan hendaknya dia mohon pertolongan kepada Allah dengan cara berdoa kepadanya. Ya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam kitab Taisirul Latifil Mannan halaman 180 berkata, "Inna an-nadhir fil ilmi 'inda al-haja ila al-amal aw al-takallum bihi." Orang yang sedang membahas ilmu di saat ia butuh kepada amal atau berbicara dengan ilmu tersebut, apabila belum bisa menentukan mana dua pendapat yang kuat, setelah dia niatnya benar untuk mencari kebenaran dan membahasnya, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan orang seperti ini.
Ya, selama niatnya benar dan ia berusaha sungguh-sungguh ya untuk mencari kebenaran, maka Allah akan memberikan kepada dia hidayah sebagaimana halnya Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya, di dalam surat Al-Qasas ayat 22, asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil, semoga Allah memberikan kepadaku jalan yang benar. Allahu a'lam.